istijabah atau Allah Al-Fatihah. Dan juga semoga dimudahkan dalam segala urusan. Al-Fatihah. Dan juga jemaah kita yang dalam keadaan sakit atau kurang sehat, semoga disehatkan, disembuhkan, diberikan ketabahan, ketenangan dalam menghadapinya. Al-Fatihah. Dan semoga selalu dikaruniai taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Walabdalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala huda linnas wa inna minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak pembina, bapak penasehat, bapak para badal, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thoriq Naksabandi yang mengikuti zikir online dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izinnya. Pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat berkumpul di majelis zikir perguruan Thoriq Naksabandi dalam rangka sama-sama merayakan Maulid Nabi sebagai bukti rasa syukur kita terhadap kelahiran beliau. Semoga selalu kita diberi lindungan dan rahmat serta syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita dapat mentaatinya dan kita semoga selalu dapat syafaat dari beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa acara Maulidan ini adalah kita di ujung di penghujung daripada bulan Rabiul Awal, yang mana saudara-saudara kita dari ujung timur, barat, utara, selatan yang ada sukacita ada kegairahan dalam mengikuti atau melaksanakan daripada acara Maulid dilakukan, tetapi ada sebagian juga yang tidak. Namun demikian mari kita mengambil hikmah di balik acara Maulid ini, sehingga dengan Maulid ini adalah merupakan satu momentum sangat penting sekali, sehingga kegairahan kita di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, dalam berselawat itu semakin nyata semakin terasa sehubungan dengan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena peristiwa ini adalah sangat-sangat luar biasa tercatat dalam sejarah terhadap kelahiran yang beliau ini. Yang kita sudah maklumi bahwa prosesi kelahiran beliau itu sangat genting sekali fenomena sekali Bagaimanapun tidak bahwa beliau dalam usia yang masih di kandungan saja sudah ditinggalkan oleh
orang tuanya, oleh bapaknya. Bayangkan kemudian 6 tahun kemudian beliau sudah ditinggalkan sama ibunya. Dalam keadaan yatim piatu beliau dibesarkan oleh kakeknya. Bayangkan enggak, penempaan dari kecil sudah beliau lakukan, ya sudah peroleh itu. Nah ini itu artinya bahwa tidak terhalang kita di dalam bertauhid kepada Allah, bermarifat kepada Allah. Dalam situasi apapun, situasi, kondisi dan sebagainya. Tidak ada alasan, baik dari sisi mereka yatim piatu maupun mereka orang pengusaha, orang kaya raya, pejabat dan sebagainya, petani, tidak ada satu pantangan ya, halangan dalam kita bertauhid. Sehingga kehadiran beliau dengan berbagai macam contoh yang mereka tersampaikan melalui beliau. Dari kecil saya dia sudah berdagang, kemudian sebagai pengembala ikut sama pamannya. Barangkali tidak selengkap beliau, mungkin kita mengikutinya kan. Ya kita malah dimanjakan dari kecil sudah bisa pegang-pegang HP lah, bisa diajak jalan-jalan ke mall gitu. Nah itu bayangkan enggak, kita bisa diajak makan-makan dan sebagainya, begitu santai kan, begitu nikmat lah. Tapi itulah merupakan bagian daripada karunia Allah yang Allah berikan yang berbeda-beda. Tapi baginda Rasulullah semua ada di situ. Dari sisi kepayahannya, dari sisi kesederhanaannya, dari sisi semuanya ya. Nah, itu tidak ada yang ketinggalan. Bahkan di dalam riwayat disebutkan tentang bagaimana beliau malam-malamnya, ya bagaimana beliau tidur di lapah korma, bagaimana dia sholat dengan hanya ada guriba, apa namanya, tempat wudhu aja yang ada di dekat beliau. Bayangkan enggak? Kadang sahabat sampai meneteskan air mata melihat baginda Rasulullah SAW dengan situasi itu. Apa yang dikatakan kan baginda adalah yang memegang kunci sebagai seorang nabi, yang memegang kunci daripada dunia ini. Masyrik dan maghrib itu ada di genggaman nabi. Apapun yang nabi inginkan sebenarnya bisa dilakukan, bisa dia dapatkan. Tapi apa dia jawab Nabi? Saya ini bukan seorang raja. Saya bukan orang penguasa. Saya ini hamba Allah. Gitu. Hanya saya ini mengabdi untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Dan itulah yang saya serukan kepada semua umat. Supaya beribadah kepada Allah. Mengikuti tata cara ibadahnya, sunnah-sunnahnya. Dan itulah pentingnya kita merayakan daripada Maulid ini adalah bagaimana menghidupkan sunnahnya. Ya terutama tentang ibadah sholat, zikir dan sirnya sebenarnya itu yang inti yang sangat. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita mengambil sunnah dalam terkait tentang zahiriahnya Nabi, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara memelihara jenggot dan sebagainya itu ya. Nah, itu yang banyak yang sering kita dengar, kita banyak tersampaikan tentang perkara-perkara itu. Tentang bagaimana mengurus keluarganya, bagaimana mereka bertamu, bagaimana menerima tamu, bagaimana dia berdagang, semua sangat lengkap sebenarnya. Ya. Contoh-contoh yang dia sampaikan kita pernah baca biografi beliau itu. Bahkan bagaimana memelihara rambutnya, bagaimana dia bersisir, bagaimana dia pakai celak, bagaimana dia berjalan dan sebagainya. Nah, itu ada di situ, saudara. Nah, itu. Tapi kan persoalan-persoalan luar semua yang kita dapatkan. Tapi adakah yang tersampaikan tentang perkara sirnya, nah, bagaimana Nabi bertafakur, berhalwat, mereka bertahanus, mereka beriktikaf dan sebagainya dan sebagainya. Itu tentu hal seperti ini yang paling urgent sebenarnya, karena itu yang terkait tentang ubudiyah ya, tauhid kita kepada Allah yang langsung gitu ya, kalau masih terkonek gitu ya. Itu bukan hanya mengandalkan dalam ibadah itu adalah kauliyah dan fi'liyahnya, bacaan dan gerakannya dalam ibadah. Nah, itu. Jadi kalau itu saja, jadi kelebihannya tidak terisi, tidak terkontrol, dia kosong gitu. Jadi begitu nanti kembali kepada Allah dalam hati yang kosong ya, dalam hati yang gofil, yang lalai, tidak ada ibadahnya. Nah, itu makanya kalau kita baca di kitab Israr gitu,
Itu di kitabnya Abdul Qadir Jilani tentang sebagaimana sholat ruh katanya sana ya, menjelaskan tentang sholat ruh. Wah, ini bukan sholat jasad zahir, sholat ruh. Jadi sholat ruh ini adalah sholat yang tidak putus, ya, yang berkekalan, yang selalu ibadah, yang tidak pernah berhenti, dia tidak pernah dia terlalaikan ya. Nah, itu terlalaikan dalam segala urusan dia. Walaupun dia ada urusan, tetapi tidak terlalaikan oleh urusan. Karena ya tersendiri, yang tidak terganggu oleh yang lainnya. Itulah ibadah. Nah inilah yang kita terbimbing di situ ya. Diberi satu bimbingan petunjuk tentang bagaimana mengaplikasikan sholat tarawih itu sendiri. Nah, itu. Jadi ketika zahir ini kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ruku sujud, nggak bisa baca dan sebagainya, tentu yang mengambil alih ibadah itu adalah ruh kita ya. Nah inilah yang sesungguhnya yang orang nggak semua tahu, semua nggak paham, tidak mengerti, karena dia tidak menuntut ilmunya. Segala sesuatu yang kita amalkan, kita kerjakan, itu ada ilmunya ya. Tuntutlah ilmunya kepada ahlinya, walaupun itu di negeri Cina misalnya. Sebegitu penting ya sangat, karena sesungguhnya derajat seseorang itu akan terangkat melalui ilmu dan amal mereka, dan itu yang akan mengitari mereka nanti di alam barzah. Itu yang datang, itu yang menyelamatkan dia. Makanya orang banyak belajar, banyak membaca Quran, banyak dia mengikuti pengajian-pengajian dengan tujuan itu ya, sebagai amal soleh mereka. Tapi mereka ini adalah hanya bagian luarnya yang mereka laksanakan dalam membaca Al-Quran misalnya, ya, zahiriahnya Al-Qurannya saja ya, fisiknya atau bacaannya. Atau begitu juga mengikuti pengajian-pengajian ya, pengajian yang hanya mendengarkan cerita atau sejarah-sejarahnya. Dan kemudian kalau kita melaksanakan, mengaplikasikan perintah-perintahnya itu yang sebatas apa yang kita dapatkan di luar melalui ya kajian-kajian itu tadi ya, tentang aplikasi rohani kita tidak ada ya, tidak ada, sehingga kita ibadah itu tidak total ya, tidak secara keseluruhan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bahwa beliau mengingatkan ya kepada kita, telah memberi wasiat kepada kita tentang kitab Allah ya, bahwa orang-orang yang berpegang kepada kitab Allah tidak akan sesat ya, di dunia maupun di akhirat dengan sunnahnya. Kemudian isi daripada di dalam kitab Allah itu kan ada perintah sholat. Nah bagaimana proses, dari mana pelaksanaan sholat itu? Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan bagaimana praktek sholat itu? Sholatlah sebagaimana yang kamu lihat itu. Makanya Nabi begitu ada contoh, kita ikuti. Maka apabila kamu sholat, maka hendaklah kamu duduk dan pandanglah puji-pujian karena dialah yang memilikinya. Luar biasa. Nah ini yang tidak diterapkan. Ya, ketika sholat memperhatikan puji-pujian karena dialah yang memiliki. Maka ketika kita sholat ada sandarannya, ada fokus ya, ada konsentrasi kita. Jadi tidak terlepas, tidak di luar. Itu tidak yang apa yang dilihat dan didengar, apa yang Allah rahasiakan, yang Allah letakkan di dalam hati hambanya. Itu sebenarnya. Ini inti sebenarnya daripada ibadah itu sendiri. Dan itu yang akan terbawa. Dan itu yang akan kita pakai nanti. Ya ketika kita ada di alam kubur. Ya karena Rasulullah SAW, karena para nabi dan para aulia itu sholat di kuburnya. Al-aulia, al-anbiya yusalluna fi kuburihim kama yusallina fi buyutihim. Karena para wali dan para nabi itu sholat di kuburnya sebagaimana dia sholat di rumahnya. Bayangkan enggak gitu. Nah, sholat yang mana sesungguhnya yang beliau lakukan yang bisa kita ikuti seperti itu. Nah, itu sebenarnya ya. Nah, jadi dalam ya kelahiran, dalam merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW itu adalah mengikuti sunnah-sunnahnya ya, mengikuti bagaimana tata cara beliau ibadah. Jangan kita kurangi dan jangan kita lebih-lebihkan. Bukan perkara-perkara yang lainnya tentang amaliyah-amaliyah ini, tentang syiar-syiar yang berbeda misalnya. Nah ini kan menjadi perang jadinya. Menjadi kita tidak saling menerima karena satu daerah
Daerah yang lain kan berbeda-beda cara untuk merayakan, cara rasa apa namanya mengapresiasi dirinya, kegembiraannya dalam merayakan tentang Maulid Nabi. Nah, inilah persoalan. Bukan persoalan tidak boleh dan tidak bolehnya apa namanya merayakan, tetapi yang dia persoalkan adalah tata cara yang dilakukan di dalam menyambut perayaan daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka di perguruan kita ini alhamdulillah ya ini dengan cara yang paling ideal ya, mengambil jalan tengah. Itu bahwa kita acarakan tetapi yang kita sederhanakan dari sisi zahiriahnya, tetapi secara spiritualnya itu yang paling utama melalui zikir. Nah, zikir inilah bukti daripada rasa syukur kita terhadap kehadiran daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kelahirannya beliau ada sebagai rahmatan lil alamin, sebagai membawa rahmat, sebagai untuk seluruh jagat raya, untuk semua, tidak ada kecuali sebenarnya. Maka siapapun orang mengambil contoh, mengambil satu pembelajaran di dalam diri Rasulullah SAW, ya terutama di dalam kerohanian. Ya, kalau kita ambil bagaimana kerohaniannya Nabi ya dalam prosesi, dalam ibadah itu sendiri. Nah, sehingga nantinya ketika kita dalam detik terakhir dalam proses kita hidup ini enak, nikmat gitu ya, kita bisa menemui, memahami tata cara kita, perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barang siapa berharap berjumpa, berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaklah mereka memperbanyak zikir kepada Allah, baik sir maupun jaharnya di situ sebenarnya. Karena itulah yang ada contoh, yang ada suri toladan yang baik yang ada di dalam diri Rasulullah sendiri. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita bahas tentang perjalanan rohaninya Nabi ini sangat luar biasa ya, sangat unik ya. Dalam perjalanan proses waktu dia di Gua Hiro, kemudian beliau ya ketika ke Sidratul Muntahanya, ini kan sangat unik sekali ya. Tetapi kalau mengikuti pelajaran petunjuk ini sehingga kita bisa secara terang benderang menemukan jawabannya. Itu tidak akan gelisah, tidak akan bingung, tidak akan kesulitan kita untuk memahami proses Quran karena kita menjalankan. Makanya beliau berpesan, as-salatu mi'rajul mu'min, salat mi'raj. Nah, bagaimana proses mi'raj itu? Kalau kita pakai jahir, nggak mungkin nyampe-nyampe gitu ya. Ibarat kita pakai kendaraan bodong, ya pakai kendaraan apa namanya? Pakai kendaraan lah misalnya untuk kita naik, misalnya untuk kita terbang, kan enggak alatnya di situ. Tentu ada alat yang super dahsyat, yang sangat cepat. Itulah alat yang milik Allah, yang dari Allah, itu yang harus kita pakai sebenarnya ya. Tapi kalau yang kita buat, yang kita ciptakan, yang kita angan-angankan, ya mustahil itu ya. Bisa nyampe, bisa terlaksana daripada as-salatu mi'rajul. Itu sebenarnya ya. Nah, itulah inti daripada Maulid Nabi, daripada pesannya beliau bahwa kita harus berpegang kepada kitab Allah dan juga mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabat. Man yati'illah wa rasul faulaika ma'an amallah minan nabiin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengannya. Itulah sebuah pertemanan yang sebaik-baik pertemanan. Itu akan kita dikumpulkan nanti sesuai dengan ilmu, dengan amalnya, sesuai dengan zonanya ya, sesuai dengan derajat seseorang. Sama halnya kita di dunia ini kan, ya orang-orang berkumpul tentu sesuai dengan zonanya, sesuai dengan titelnya, jabatannya dan sebagainya kan gitu. Kalau bahasa sekarang level lah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu makanya di situ dijelaskan minan nabi wasiddiqi wasuhada'i wassolihin. Itulah level-level yang diduduki dia di antara level itu minimal salah satu kita ada di situ. Tapi kalau enggak berarti di luar itu. Apakah itu orang yang kafir, orang yang syirik, orang yang murtad,
atau orang yang munafik dan sebagainya, itu berarti di luar kelompok yang tadi itu ya. Nah, inilah yang harus kita jaga, ini yang perlu kita bangun ya, memperhatikan kerohanian kita ya. Kalau memang kita benar-benar berharap kita untuk berjumpa, untuk sampai ke sisi Allah dengan baik dan tenang di situ. Ikuti sesuai yang dibimbing, yang ditunjukkan. Jangan kita kurangi, jangan kita lebih-lebihkan. Ikuti di situ. Sederhana sebenarnya. Modal kita hanya mengikuti, karena apa yang kita sudah dapatkan ini sudah barang jadi. Bukan bukan dalam omon-omon ya, bukan dalam cerita-cerita ini. Tinggal kita tekuni istiqomah, selesai sebenarnya ya. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau kita pahami tentang sejarah Nabi begitu panjang ya, dalam perjalanannya dari awal sampai Z, itu kapan habisnya kalau itu diceritakan. Tetapi marilah kita ambil inti-intinya, ilmunya ya, yang tersirat di balik yang tersurat, yang terletak di dalam dada, yang tersembunyi di situ. Itu sebenarnya. Maka apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Berarti kalau itu belum kita perolehnya, berarti selama ini masih ada PR, belum terjawab, berarti belum menjalankan perintah itu sendiri ya. Nah itulah sebabnya kita di perguruan Tolak Naksabandia ini kita bersyukur bahwa apa yang tersampaikan melalui dalil-dalil itu kita dapat kita terapkan, kita dapat kita aplikasikan, dapat kita amalkan jadinya. Gimana kauliah kita, peliahnya, kolbian. Itu jadi benar-benar terlaksana. Dan itulah yang sering kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum ya belajar di situ ya. Nah begitu sudah menemukan, sudah ditunjukkan, dia merasakan ya betapa beda dan perbedaan sebelum dan setelahnya. Bayangkan dari situ. Jadi itu yang sebenarnya ingin kita ingin kita ada satu diskusi sebenarnya ya. Apa sih yang dipelajari? Apa sih yang kita dapatkan? Apa sih sebenarnya yang diilmukan dan sebagainya? Bukan ocehan, bukan semacam cemohan atau bukan hinaan, bukan sebuah dugaan-dugaan kan gitu. Ini kan kita sesama manusia, sesama muslim, sama warga, sama satu kampung, sama satu Indonesia. Nah, satu apa namanya lagi? Itu apa yang harus kita susahkan, sulitkan ya? Terkecuali mungkin kita berpindah kiblat misalnya, atau syahadatnya yang juga kita berbeda. Itu wajar ini. Nah, ini. Tapi kalau soal teknis misalnya, tata cara kita zikir, bagaimana menghadap, bagaimana kita fokus dan sebagainya. Dan itulah yang sesungguhnya yang harus diuji, kebenaran diuji. Satu perjalanan itu, di mana letak sisi-sisi baik dan tidaknya, kan begitu sebenarnya. Kalau memang tujuannya yang baik, tapi kalau enggak ya tetap sisi-sisi yang tidak baik saja yang kita dapatkan. Tapi jangan kita risau bahwa perjalanan Nabi begitu pun juga dulu. Dia masa-masa kecil, masa beliau berdakwah dan sebagainya, bukan mulus-mulus begitu juga ya. Bahkan Nabi hijrah itu karena ancamannya di situ berat. Sampai beliau hijrah, bayangkan enggak? Apa artinya? Karena itulah saking desakan orang-orang Arab ya di Mekah pada waktu itu. Tapi apa hikmahnya? Seandainya Nabi tidak didesak, Nabi tidak keluar dari Mekah. Tetap aja di Mekah, tidak mungkin Nabi ke Madinah. Nggak ada sepi di Madinah hari ini, ya. Nah, itu hikmahnya. Jadi dengan adanya apa adanya ya tindakan seperti itu sehingga Nabi membuat beliau hijrah ke Madinah sampai beliau diterima dengan dengan tangan terbuka, dengan dada, dengan satu ketenangan di situ. Bahkan orang-orang jadi Mekah, orang Mekah itu kecemburuan jadinya ya, merasa sepi, tidak seramai sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu makanya begitu beliau datang untuk melakukan ya umrah dan haji pada waktu itu, mereka takut, kekhawatiran dikirain diserang ya, gitulah. Maka timbullah satu perjanjian yang beliau lakukan di daerah kita tempat ambil mikot di Utabayah itu ya. Disitulah mereka mengadakan perjanjian terhadap kedatangan Nabi ketika mau melakukan ibadah haji. Bayangkan enggak sampai segitunya dia masih dia dihalang-halangi di situ.
Makanya kalau kita melihat, memperhatikan perjalanan kita sampai saat ini mesti ada juga yang menghalang-halangi. Bayangkan enggak? Itu sudah tidak zaman sebenarnya. Ini sekarang zaman transparan, zaman kenyataan, zaman yang betul-betul ya tidak ada ditutup-tutupi di situ ya. Ah itu kalau memang itu yang mau dikoreksi, silahkan. Ya di perguruan ini ya 24 jam kita di sini saling apa nama kita terbuka sebenarnya. Ini. Jadi itu yang kita inginkan, yang kita harapkan supaya tidak ada satu yang saling mencurigai, saling menuduh, saling memfitnah dan sebagainya ya. Ya itu. Jadi kita maunya secara terang benderang ya. Jadi kita melakukan halkah zikir ini terbuka. Makanya kita tidak ada pintu nih, pesantren ini kan. Hanya pintu gerbangnya aja. Ya. Itu bisa dia lihat, bisa dia dengar, bisa dia ikuti sebenarnya. Datanglah sebenarnya, kan begitu sebenarnya. Jadi kita tidak lagi sembunyi-sembunyi ya. Dan apalagi kita sudah ada payung hukum ya, ada yayasan ya, ada satu bentuk kekuatan ya, pelindung di situ. Jadi kita kemana-mana kita sangat aman dan nyaman ya. Ya itu yang seringkali diminta bahwa apakah perguruan ini ada izin enggak? Nah itu sebenarnya enggak harus minta izin ya. Tanyakan silsilah perguruan itu dari mana, siapa mursyidnya, kemana sanad ilmunya. Itu sebenarnya kalau mereka teliti ya, itu yang baru namanya orang betul-betul ya yang orang yang ilmiah ya. Nah, itu orang yang gentle di situ ya. Itu sebabnya kita membacakan silsilah-silsilah panjang perguruan ini supaya kita ada lagi ya menanya hal-hal seperti itu sebenarnya. Itu terkait tentang masalah silsilah ini kan sampai kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Artinya bahwa ilmunya satu ya, ya terus ya, tersambung dia. Jadi tidak boleh putus. Makanya di dalam kita membacakan silsilah, membacakan apa namanya ya kemursidan itu bisa kita tahu jamaah kita tidak mesti harus siapa ya mursyid dan sebagainya. Itulah sebabnya jamaah kita undang hadir untuk datang di majelis zikir di pusat ini supaya mereka dengar, memperhatikan gitu. Kalau ada yang ngaku-ngaku, ada yang klaim itu hati-hati. Kalau persoalan itu sesuatu hal yang biasa. Zaman Nabi itu dulu ada namanya Nabi palsu, hadis palsu. Kalau ada sebutlah yang mungkin mursyid palsu lah misalnya kan begitu. Legalitasnya mana seperti itu, bahaya, sangat bahaya. Itulah artinya kalau itu memang ada. Nah, itulah yang sungguhnya yang menjadi hati-hati situ. Kalau orang belajar kerohanian itu bukan hanya melihat dari sisi banyak mereka omongannya, banyak dia menguasai dalil sebagainya, bukan. Itu udah penting. Itu kan ceritanya sekedar untuk menyampaikan pemikiran dan sebagainya. Apakah sampai enggak penjelasannya itu ke intinya? Sampai enggak seperti apa yang ditunjukkan? Merasakan enggak itu di situ? Ngalamin enggak seperti apa yang dialami, yang diceritakan para nabi dan para sahabat tentang spiritualnya? Tidak cukup kita hanya memahami dalam pengertian memahami secara logika, intelektual, hanya artinya keyakinan itu sampai di kepala, bukan di hati. Itu kalau di hati menang akan merasakan terang benderang di situ, akan mendapatkan cahaya yang kita sebut sebagaimana yang kita sebut yang tidak ada bandingannya ketemu. Itu yang saya maksudkan dan makanya begitu proses nazar itu ketemu dia sebagaimana yang ditunjukkan. Itu yang sebenarnya ya. Jadi jemaahnya harus hati-hati juga ya, harus betul-betul resapi itu, diperhatikan. Di kemudian hari kita dalam proses itu berat, tidak gampang. Dikirain segampang apa yang kita omongkan, nah silakan. Kalau kita nggak percaya, nah dilihat proses itu, apa yang terjadi. Nah, di situ loh baru kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Keyakinan kita ditolak karena mereka membelok keluar dan sebagainya.
bahaya sepatnya tidak nyampai gitu, tidak dapat gitu, kena putus hubungannya. Disitulah berarti. Makanya jamaah itu walaupun satu tawajuh satu, tapi benar-benar hidupkan dia, dia on dia, terkoneksi dia, nyampe dia. Itu dia. Dan kita sebut di situ satu sudah terhubung dia kan. Ini itu bayangkan enggak terjaminkan dia. Itu. Tapi kalau enggak berarti sama artinya mereka sudah memutuskan dirinya ya. Setelah terputus ya. Tidak ada cara, tidak ada jalan mereka untuk memperoleh syafaat atau doa-doa daripada jamaah atau maupun mursyid itu sendiri. Sekali lagi bahwa dalam acara ya Maulid ini merupakan satu momen yang sangat penting buat kita untuk koreksi diri, untuk lebih mewasdi, untuk lebih memperbaiki diri. Karena kita tidak lama lagi masalahnya. Mungkin 1-2 hari, 2 tahun, 2 bulan, dan mungkin tidak tahu besok pagi sudah tidak lagi ada. Sudah ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangkan tidak begitu cepat ya. Jam-jamaah ini kan kadang ya beritanya kan ya apanya ya tiba-tiba saja gitu loh. Itu bayangkan enggak. Tapi ada yang prosesnya yang begitu luar biasa, yang begitu tenang, begitu santai. Bayangkan enggak ya? Bahkan dia menceritakan keadaan dirinya dia berangkat. Dia menyampaikan keberadaan dirinya dia mau kembali. Bayangkan, itu bahaya. Luar biasa enggak menyenangkan enggak itu. Nah itulah orang-orang yang wajar ya memperoleh hadiah ya dari Allah itu ya. Al-maut tukhbatu lil mu'min. Mati itu sesungguhnya mereka orang-orang yang memperoleh hadiah dari Allah ya, mendapat satu kemenangan, kebahagiaan. Disitulah membuktikan ya bahwa amal ibadah kita itu kita peroleh sesuai dengan apa yang kita imani, yang kita amalkan. Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa jamaah ya, di wadah perguruan ini ya ini merupakan satu yang penting ya, yang tidak boleh terlupakan, terbelokkan di situ. Dari apa yang sudah kita terima, jangan sampai jamaah-jamaah kita, oh ini bisa, ini boleh, jangan. Jangan kita punya fatwa, jangan kita punya satu pendapat. Nanti bahaya tanggung jawab itu masalahnya. Tapi kalau ada jamaah yang bertanya tentang terkait tentang petunjuk ini, sebaiknya itu ranahnya Pak Guru, itu ranahnya itu aja. Jangan sampai nanti keliru menjelaskan, memahami itu. Itu tapi terkait tentang. Tapi kalau masalah persoalan-persoalan yang lain ya silakan gitu ya. Itu kita khawatir saja. Karena itu pun juga terlebih dahulu harus ada izin juga. Itu bukan hanya kita hanya dengan kita sebagai pengurus misalnya, sebagai pengurus ya pengurus, jangan apa namanya gandeng-gandeng dari pengurus kita sehingga ilmu ini kita sampaikan kemana-mana kan. Nanti kalau terjadi apa-apa siapa yang berbahaya kan begitu. Kalau itu menjadi keimanan, keyakinan seseorang jadinya gimana? Itu yang sangat bahaya sekali ya. Itu. Jadi kalau kita sudah ingatkan tapi dia lakukan ya silakan. Sampean yang berisiko silakan. Itu saya nggak ada satu tanggung jawab kalau selama itu. Tapi kalau betul-betul ikuti sebagaimana Datuk Media almarhum menyampaikan, kita tidak menambah dan mengurangi daripada apa yang beliau sampaikan. Itu. Kalau persoalan-persoalan masalah pandangan-pandangan di luar itu ya silakan, kita nggak terlalu soal ya. Itu. Jadi hal-hal yang sangat anggap itu hal-hal yang tidak terkait ya tentang masalah urusan ya ke Allah ya. Kalau ini adalah benar-benar amanah yang Allah amanahkan ya, supaya sampai ke amanah ini kepada yang menerima amanah dan menjaganya dengan baik-baik. Itu saja sebenarnya ya. Ini supaya nanti kita tidak menjadi berbahaya ketika amanah ini dikembalikan kepada pemiliknya. Nah itu. Jadi ibarat kita dikasih pinjam kendaraan, kita berkendaraan tabak terabak ya,
penyok kiri kanan kan, begitu dibalikin bagaimana? Apakah hendak marah yang pemiliknya? Nah itu. Kalau dia bagus kembalinya, bersih, nyaman, ya malah minta kapan dipinjam lagi ya. Kalau ada nanti apa yang ambil saja kan, begitu dia senang kan, seperti itulah sebenarnya. Itulah yang Allah maksudkan ya. Sesungguhnya Allah itu sangat suka, sangat senang orang-orang yang suci ya, orang yang bersih ya. Innallah yuhibbut tahhirun wa yuhibbul mutahhirin. Orang-orang yang senang pada yang suci dan yang mensucikan dirinya. Itu ya. Maka jiwa yang suci adalah jiwa-jiwa yang memperoleh daripada rahmat dari Allah, memperoleh surganya Allah. Itu sebenarnya. Nah, jadi sungguhnya bahwa apa yang saya sampaikan ini terkait tentang ilmu petunjuknya, tentang apa yang menjadi keyakinan kita. Itu saja sebenarnya. Jangan sampai kita tinggalkan, sampai lepas, sampai tergoda dengan yang lain. Gitu. Jadi kalau masalah apa yang efeknya, kemanfaatnya jauh luar biasa sebenarnya, tapi nanti terlalu kepikiran nanti ke situ, itu saya tidak mau. Ya, makanya jangan bersandar ke yang lain dari apa yang kita lakukan. Tetap saja ke situ. Yang lainnya akan kita peroleh. Itu ya sebagaimana pernyataan Allah. Jadikanlah aku tempat perhatianmu, niscaya aku penuhi keinginanmu. Jika aku ada karena keinginanmu, maka aku jauh daripadaku. Dan jika aku ada karena keinginanku, maka aku dekat. Jadi tinggal tunduk saja. Jangan hayal-hayal, jangan mikir-mikir di situ ya. Ya, penuhi dengan keyakinan dan kita tunduk kepadanya. Sehingga kita akan menjadi aman, sehingga jadi tentram, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan senang, menyenangkan ya. Nah, semoga penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.